Dewa Agung. Saya Adriana Noanbaini. Saya Arif Irawan. Saya Eka Marati. Saya Riza Fauzi. Kami dari Mahasiswa PPD Prajabatang Universitas Sanata. Selamat menyaksikan video berikut ini. Anda seorang guru. Mempunyai siswa yang beragam. Sulit menyesuaikannya. Ingin tahu cara penanganannya? Mari belajar bersama kami. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu? Iklim pendidikan di Indonesia ini dari masa ke masa banyak sekali melakukan perubahan. Sebagai contoh, belum lama ini pendidikan di Indonesia sudah melakukan perubahan terhadap kurikulumnya, di mana pendidikan di Indonesia saat ini sudah menerapkan kurikulum merdeka. Namun, perubahan kurikulum tersebut apakah memberikan dampak positif dan kemajuan untuk pendidikan di Indonesia saat ini juga? Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan setiap peserta didik, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Namun, pada realitanya, hal itu belum sepenuhnya tercapai. Jika kita refleksikan kembali, dari zaman dahulu hingga sekarang, guru lebih mendominasi dalam proses pembelajaran dan komunikasi yang terjalin antara guru dan peserta didik hanya satu arah saja, tanpa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Terlepas dari hal itu, pendidikan di Indonesia harusnya juga menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki kekhasan dan keunikan yang berbeda-beda. Dengan memahami kedua hal tersebut, seharusnya guru juga memberikan perlakuan yang bervariasi sesuai dengan kekhasan dan keunikan peserta didik, sehingga harapannya kebutuhan belajar setiap peserta didik dapat terpenuhi. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan peserta didiknya, guru dapat mulai melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama penjelasan berikut ini. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. 1. Berfokus pada kompetensi pembelajaran. 2. Evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar anak yang diakomodir oleh kurikulum. 3. Pengembangan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Contoh pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, mengklasifikasi materi. Yang kedua, menyiapkan kesiapan peserta didik, mendesain pembelajaran yang bervariasi berdasarkan minat, tingkat kesiapan, dan profil belajar peserta didik. Contoh pembelajaran non berdiferensiasi. Yang pertama, memaksakan modalitas belajar pada peserta didik. Yang kedua, memberikan banyak tugas pada peserta didik, memberikan produk yang sama kepada semua peserta didik. Kelebihan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang kedua, memaksimalkan kualitas pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan motivasi peserta didik. Yang keempat, peserta didik menjadi lebih terlibat dan fokus di kelas. Yang kelima, peserta didik dapat mengasah self-management skill-nya. Dan yang terakhir, meningkatkan prestasi peserta didik. Tantangan pembelajaran berdiferensiasi. 1. Persiapan yang memakan banyak waktu. 2. Terbatasnya waktu di kelas. 3. Guru dihadapkan berbagai macam perangkat pembelajaran dan evaluasi. 4. Guru harus mendampingi serta menangani semua peserta didik. 5. Guru harus memiliki manajemen skills yang baik. Kurangnya bahan pembelajaran dan pelatihan pembelajaran berdiferensiasi. Teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi ada 4. Yang pertama, teori sistem ekologi. Yang kedua, multiple intelligence. Yang ketiga, theory of proximal development. Yang keempat, learning modalities. Teori sistem ekologi menjelaskan tentang perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan luar dari dirinya yang dapat mempengaruhi segala aspek perkembangannya. Teori multiple intelligence yaitu di mana kecerdasan tersebut meliputi kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan logika, kecerdasan verbal, kecerdasan visual, kecerdasan musik, dan kecerdasan naturalis. Zone of proximal development adalah perkembangan kemampuan seseorang dapat dibagi menjadi 2.
yaitu tingkat perkembangan aktual dan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak di mana kemampuan anak di bawah bimbingan. Learning modalities atau model pembelajaran di anak visual audio kinestetik merupakan pembelajaran yang harus memanfaatkan alat indera yang dimiliki oleh siswa atau merupakan 3 modalitas yang dimiliki oleh setiap manusia yang kemudian dikenal dengan gaya belajar. Tahukah kalian bahwa setiap individu memiliki berbagai keberagaman? Berikut beberapa bentuk keberagaman peserta didik yang sering kita temui di dalam kelas. Keberagaman pertama terkait latar belakang keluarga, lingkungan, budaya, sosial, dan sebagainya. Contoh di dalam kelas terdapat keberagaman peserta didik yang memiliki sikap cara komunikasi atau interaksi antar teman yang berbeda-beda dalam menjalin pertemanan. Bahkan ada siswa yang cepat akrab dengan teman lainnya walaupun baru saja mengenalnya. Keberagaman ini satunya dipengaruhi oleh latar belakang kondisi keluarga. Hal tersebut sesuai teori ekologi di mana perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh interaksi di dalam lingkungan sosial, di mana peserta didik tinggal baik di lingkungan keluarga, teman sebaya maupun sekolah. Keberagaman yang kedua terkait kecerdasan atau minat bakatnya. Contoh, di dalam kelas tentunya ada keberagaman peserta didik yang berkemampuan yang menonjol dalam bidang linguistik atau bahasa, memiliki kemampuan juga dalam bidang kinestetik atau olahraga voli, bahkan dua-duanya. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh bakat dan minat peserta didik, sehingga masing-masing anak memiliki keunggulan yang berbeda-beda sesuai dengan teori multiple intelligence. Keberagaman ketiga terkait perkembangan kemampuan peserta didik. Contoh, dalam kelas ada dijumpai peserta didik mampu mengerjakan tugas secara mandiri dan membutuhkan pendampingan dari guru. Kemudian, dengan pendampingan beberapa saat, kemudian peserta didik tersebut mampu mengerjakan tugas dengan mandiri dan tanpa bantuan guru. Hal tersebut tentunya dipengaruhi dari faktor internal dan eksternal. Jarak kemampuan peserta didik tersebut sesuai dengan teori zone of maximal development, di mana teori tersebut adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Keberagaman keempat terkait modalitas belajarnya yang berkaitan dengan gaya belajar. Contoh, dalam suatu kelas ada peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, cenderung lebih mudah memahami suatu pembelajaran dengan cara menggunakan gambar. Di sisi lain, ada juga peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori yang lebih mudah memahami suatu pembelajaran dengan mendengar. Hal tersebut dipengaruhi oleh kecenderungan anak menggunakan alat indera dalam proses belajar, sehingga teori tersebut bisa disebut dengan teori peserta didik. Nah, itu tadi adalah beberapa keberagaman yang kita temui dalam kelas. Sehingga, oleh karena itu, untuk mengakomodasi setiap keberagaman peserta didik, tentunya membutuhkan perhatian yang berbeda-beda pula oleh guru dalam proses pembelajarannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki keterampilan untuk memetakan peserta didik sesuai dengan karakteristik sehingga dapat digunakan untuk menentukan model, metode, strategi, teknik maupun media pembelajaran untuk memfasilitasi keberagaman peserta didik dalam kelas. Nah, kira-kira jika kalian sebagai guru memiliki siswa yang beragam, hal apa yang akan dilakukan supaya dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik? Oleh karena itu, tulis di kolom komentar ya. Pesan dan harapan dari kelompok kami. Setiap anak adalah individu yang unik. Dan tentunya istimewa. Oleh karena itu, Mari terima perbedaan Rangkul keberagaman Untuk mewujudkan Merdeka Belajar. sama.